Hello everybody, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini telah tiba saatnya bagi saya untuk mereview owning experience 2 tahun dari W175 saya ini. Di sini akan saya jelaskan nanti saya bayar pajak habis berapa. Setelah itu plus minusnya motor ini apa saja dan solusinya apa untuk mengatasinya. Tentu kan nggak lucu ya kalau kita ke dokter terus divonis kita sakit, nggak ada obat, konyol kan. Di sini saya ingin menunjukkan pada kawan-kawan plus minusnya apa, solusinya apa, terus perubahan apa saja yang saya lakukan dalam tahun kedua motor saya miliki ini. Sehingga saya harapkan video ini bisa menjadi buyer's guide bagi kawan-kawan. Info A1 bukan dari katanya, tapi memang murni dari pengalaman saya sendiri. Jadi saya membuktikannya saya sendiri. Saya bukan omong kosong, bukan omdo. That's oke kawan-kawan, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, dukung terus saya berkreasi. Cekidot! Nah kawan-kawan, sebelum saya memulai lebih jauh tentang hal teknis, terlebih dahulu saya kupas buat kawan-kawan, saya bayar pajak tahun kedua ini habis berapa sih? Ini saya jelaskan nih, kelihatan nggak? Tahun kedua ini saya bayar pajak habis 296.000. Karena di masa pandemi ini ternyata ada diskon, seingat saya sih 15%, seingat saya ya. Kalau lupa ya jangan komplain. Saya sendiri nggak terlalu mikirin, pokoknya ada pajak ya udah bayar lah. Pusing amat, selisihnya juga berapa sih kalau ada diskon. Kita sebagai warga negara yang baik jangan perhitungan terhadap negara. Nah setelah itu
Saya akan kupas tuntas nanti plus minus saya memiliki ini 2 tahun apa saja. Oke, mari kita masuki satu persatu. Nah, kawan-kawan, sekarang untuk review yang pertama, yakni apa saja sih plus minus dari motor ini. That's okay. Yang pertama, minusnya dulu ya. Pertama lagi, nggak apa-apa lah. Yang penting jelas. Motor ini kan nggak ada kickstarter nih. Otomatis kalau akinya soak, pusing kita nggak bisa nyetatar kan. Nah, saya antisipasi dengan ini namanya voltmeter tag. Kelihatan nggak di kamera? Ini tuh melihat akinya ini berapa volt. Kalau sudah mulai soak di bawah 9, di bawah 12 deh, kok di bawah 9, itu langsung aja diganti. Jadi kalian nggak sampai nuntun kalau ada apa-apa. Terus dari pengalaman saya nih, kan bawaan pabrik nggak ada standar tengah motor ini. Ini saya beri sendiri. Ini penting untuk kalian ketahui, harus dikasih. Karena kalau kalian nggak ngasih standar tengah ini, begitu ada insiden ban bocor tengah jalan, biasanya tukang tambal ban males. Karena dia tidak selalu sedia dongkrak untuk motor ya. Jadi saran saya kalau memang kalian tidak ada standar tengah, harus dikasih. Beli aja di Tokopedia banyak. Karena kalau kalian suka touring kayak saya, terus ada bocornya tengah jalan, biasanya tukang tambal ban akan males nembel. Ya, saya lupa sih belinya berapa ini dulu, begitu datang soalnya saya langsung beli. Bisa dilihat untuk harga voltmeter sama jagang tengah ini. Kalau orang Jawa ngomong jagang tengah ya, standar tengah sebenarnya kalau bahasa Indonesianya. Ini telah saya review di video saya yang W175 setelah 7 bulan pemakaian dan 1 tahun pemakaian. Terus minus yang kedua, bawaan pabrik itu kan terlalu hemat bahan bakar nih kawan-kawan. Memang ngirit. Bawaan pabrik itu sekitar 1 liter untuk 36 kilo. Nah, untuk mengantisipasinya supaya tidak terlalu panas, kenapa? Ini akhirnya dampaknya mesin jadi terlalu panas ya kalau 1 liter 36 kilo. Akhirnya saya rubah pellet jet dan main jetnya. Bukan hanya terlalu panas ya, kalau pagi juga susah di starter nanti kalau pilot jet dan main jet bawaan pabrik. Jadi pilot jet dan main jet itu saya ganti. Seingat saya entah 40, 100 atau gimana saya lupa. Pokoknya saya ulas juga di video sebelumnya, review 7 bulan pemakaian dan 1 tahun pemakaian, tonton aja di sana. Pokoknya setelah saya ganti pilot jet dan main jet itu sekarang enak. Tiap pagi jreng langsung nyala. Dan yang jelas worth it banget lah. Tapi lumayan boros juga sih. Sekarang jadi 1 liter untuk 25 kilo. Tapi nggak masalah. Karena saya suka moto traveling. Saya suka untuk long range travel gitu. Meskipun belum ada kesempatan jarak jauh ya. Padahal sudah saya bikinkan Pioneer ini untuk ke Bali, untuk kemana. Tapi ternyata memang kesempatannya belum ada karena pasukan pandemi menyerang. That's okay, tapi yang jelas worth it banget dengan adanya pilot jet dan main jet tak ganti ini, sehingga mesin lebih dingin, tarian lebih enak, powerful yang jelas. Bukan hanya itu, akhirnya ya mesin lebih terawat lah. Kayak selisihnya nggak banyak, 125 ya worth it banget lah. Tangkinya isinya 13 liter loh, nggak bingung lah kita. Terus setelah itu gear belakang itu, gear depan belakang itu saya ganti. Kalau dulu itu standarnya 15-35, depan 15, belakang 35. Itu buat kota-kota enak, top speednya enak. Tapi untuk nanjak itu berat. Nah, saya rubah sekarang jadi 16-38. Itu sudah setelah 1 tahun lebih. Kalau mungkin di video saya yang review 1 tahun pemakaian sudah saya jelaskan itu. Itu depan 16, belakang 38. Rasionya berapa itu bisa dilihat di video saya teknik untuk pengukuran rasio gear itu ada, silahkan lihat di playlist saya. Jadi saya pilih 16-38 supaya top speednya masih lumayan dapat, tapi buat narik itu buat nanjak itu nggak ngoyo gitu loh kawan-kawan. Karena kalau 15-35 buat nanjak itu ngoyo. Jadi di sini saya harapkan ini bisa jadi solusi bagi kawan-kawan tentang plus minusnya apa gitu. Dan bukan hanya itu, ini ada penyakit juga. Saya kemarin waktu di Sarangan itu, kan di sana dingin banget dan lembab banget.
Itu motor saya parkir di depan itu baru jam 7 malam itu sudah penuh dengan uap air. Gila. Besoknya waktu saya pulang, kayaknya uap air itu ada yang masuk ke karburator. Jadi karburator itu ngembun. Otomatis tarian nggak enak, bebet banget gitu sepanjang perjalanan pulang. Tapi itu bisa diatasi dengan solusinya gampang sih sebenarnya. Kalian kalau punya petrol tank dari Sado, produknya Sado. Nah kebetulan ini motor saya dulu juga sudah saya engine coating ya. Jadi coating untuk motor, untuk dalaman mesin. Itu dengan engine revitalization dari Sado. Sekaligus saya dari pihak Sado dapat review petrol tank dari Sado. Itu fungsinya untuk membersihkan bahan bakar dari uap air dan lain-lain itu tadi. Itu ketika saya pulang dari Sarangan Brebet, saya kasih itu. Langsung entah gimana airnya terurai, enak langsung. Nggak banyak lah, itu kayak pasta gigi ukuran kecil ya, kayak ukuran lem uhu gitu kok petrol tanknya. Bisa dicari di Tokopedia itu petrol tank Sado itu. Itu harganya lupa saya ya. Itu awet banget, cuma butuh 2 tetes doang. Satu tangki full tank ini cuma butuh 2-3 tetes lah. Itu bisa langsung untuk membersihkan semua kotoran-kotoran uap air dan langsung setelah itu lancar. Tapi kalau kalian nggak punya petrol tank dari Sado ya nggak masalah. Genjot aja terus nanti uap airnya terbakar kan, ketika ganti bahan bakar baru udah enak lagi. Tapi kayaknya lebih enak karbu daripada injeksi ya. Kalau injeksi seperti itu terus ternyata aja mogoknya kan susah. Kalau karbu seumpama airnya nggak mau terbakar nih ceritanya, seumpama nih, kan karbunya bisa dibongkar. Datang aja ke bengkel kampung itu, Mas mau bersihin karbu, beres dah, selesai urusan. Ini enaknya karbu, bisa dibenerin di mana saja. Dan saya rasa kalau uap air itu bukan hanya karbu aja, mungkin injeksi pun bisa sama seperti itu. Tapi saya kemarin saya kasih petrol tank dari Sado itu. Sado itu XADO tulisannya. Cari aja di Tokopedia XADO, itu engine revitalization-nya saya pakai. Dan juga saya pakai petrol tanknya, yang jelas worth it banget. Terus untuk oli, saya pakai kadang original Kawasaki yang Ultimate atau apa ya, pokoknya yang satu botol 100 ribuan itu. Sekian itu sekitar segitu. Pokoknya bukan yang murah, yang sintetik itu. Saya pakai itu kadang, tapi kadang juga dilalu. Karena saya kan nggak mesti, kadang ganti oli di luar kota, kalau ternyata tokonya nggak jual Kawasaki, nggak jual oli Kawasaki kan, terus mungkin jauh dari dealer Kawasaki kan, saya mesti harus milih apa yang ada kan mereknya. Saya biasanya pakai Delta Loop itu, atau oli Kawasaki yang Ultimate itu. Kayaknya 100 ribu, saya juga kalau ngetap gitu juga nggak pernah mikir sih, pokoknya ada tagihan dah, bayar lah, selesai. Selisih juga cuma berapa. Itu lebih enak, saya rasa. Memang beda lah daripada pakai oli-oli yang lain. Tapi kalau memang kalian punya rekomendasi oli yang lebih bagus, atau mungkin ada pabrikan, Mas ini silahkan direview, ya nggak masalah, saya review, bisa. Kan saat ini yang saya review sudah recommended 2 itu. Cuma kalau memang ada yang lebih bagus dan ingin, Mas ini bisa dicoba untuk pembuktian, ya nggak masalah, saya akan coba juga. Nanti bisa dijadikan informasi juga bagi kawan-kawan yang lain. Oli ini ternyata recommended loh, selain oli 2 yang pernah saya pakai, yang satunya lagi ini, nggak masalah. Dan selain itu, karena saya sejak awal mesin ini, sejak masih Ryan dulu, sudah langsung saya kasih metal coating untuk engine ya, itu pakai engine revitalization dari Sado. Dampaknya luar biasa banget. Setelah 2 tahun pemakaian ini, kawan-kawan saya banyak yang merasakan, katanya kok tenaganya nggak bisa seperti baru, terus kompresinya ngedrop atau gimana, ya nggak tahu cara pemakaiannya gimana, saya juga nggak tahu, terus dioprek apa aja saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas saya posisi standar mesin, saya kasih engine revitalization dari Sado ini, performanya sampai sekarang masih tetap seperti baru. Nanjak di Sarangan kayak gitu beratnya, bawa beban ini pannier full. Dulu emang cuma nginep sehari ya, seharusnya bawanya beban nggak terlalu banyak. Tapi yang jelas memang ini sengaja saya fully dulu, atas bawah full pakaian kayak orang minggat, berat banget. Tapi ketika nanjak
nggak terlalu ngoyo juga, mesinnya mantep. Ini memang dampaknya dari engine revitalization dari Shado itu, karena memang Shado memang spesialis dia untuk coating mesin, jadi supaya mesin tuh keausannya sangat minimal sekali. Dia memiliki partikel yang paling licin di dunia, sehingga keausannya sangat minim sekali, dan otomatis kompresi tetap terjaga seperti baru. Dan bahkan kalau Shado itu kan pernah saya review juga, silahkan lihat di review saya, untuk motor yang lebih tua yang kompresinya sudah mulai drop, mulai ada keausan, before dan after pemakaian itu ada kenaikan kompresi. Dulu saya review juga di motor ini dan di Vario saya, bisa dilihat itu ada kenaikan kompresi, jadi motor itu bisa kembali seperti baru. Ini juga cocok sebenarnya sih bagi kawan-kawan sekalian yang ojek online atau apa, daripada motornya ngempos atau nanti mungkin sudah mulai waktunya ganti seker, ganti piston, ganti ring piston, nggak usah ganti dulu, coba dikasih Shado, murah nggak mahal. Itu cuma 120.000 dan bisa bertahan sampai 100.000 km. Sekali pakai loh, sampai 100.000 km, murah banget. Bayangkan kalau turun mesin habis berapa? Dan itu bisa kembali seperti baru kompresinya, karena dia benar-benar melapisi mesin lagi, mengembalikan kompresinya seperti baru lagi. Untuk knalpot, saya tetap standar nih, yaitu minusnya suaranya kurang ngebrong. Tapi memang saya nggak suka terlalu ngebrong, karena kalau saya ngevlog atau apa, akhirnya jadi kadang suara masuk dalam mic itu kurang nyaman ya. Dan bukan hanya itu, seringkali nanti berhadapan dengan polisi di luar kota, itu yang bikin saya males. Bukannya kita nggak bisa ngeyel, bisa lah kalau kita mau ngeyel dengan undang-undang nomor sekian, tapi saya males lah. Saya pengennya kan happy, enjoy keluar kota kalau saya traveling, kayak saya moto traveler, dan saya nggak mau dipusingkan dengan hal-hal yang tidak berguna. Itu menurut saya. Tapi kecuali kalau memang saya nanti misalkan punya motor sendiri khusus buat mejeng dalam kota, buat ngopi-ngopi doang, saya custom, tak kasih knalpot yang brum 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 brum, enggak masalah. Kalau ada ketilangan juga paling ngambilnya di deket aja, nggak sampai ninggalin kantor, nggak sampai ninggalin pekerjaan. Ya kalau saya waktu itu, ini kan masalahnya motor tak buat touring nih. Bayangin aja kalau semisal saya touring ke luar provinsi, terus kena tilang di sana dan harus ngambil suratnya PP sana sini. Duh, bikin pusing kan? Itu yang menyebabkan saya nggak mau terlalu banyak ngerombak untuk urusan knalpot dan lain-lain itu sebenarnya. Bukannya nggak keren, loh keren. Saya seneng suaranya lihat motornya teman-teman, tapi saya nggak mau dipusingkan. Ya balik lagi, nanti kalau saya ada rezeki lagi, saya mau cari motor sih sebenarnya yang custom gitu, yang saya bikin beram-beram gitu buat ngopi-ngopi. Kalau ada ketilangnya lah jengkel lah, berapa tak bayar lah pak tilangnya. Kok pusing. Tapi nanti kan ngambilnya dekat, ngurusnya deket kan gitu loh. Paling kan juga cuma buat ngopi-ngopi, paling ke kota sebelah. Kalau ngambil tilang kan nggak terlalu jauh juga. Itu kalau ketangkap ya, jangan berharap ketangkap lah, jangan didoakan. That's okay kawan-kawan, plus minusnya saya rasa ini aja. Dan yang jelas motor ini worth it banget menurut saya. Bagi kalian yang ingin lihat plus minusnya yang lebih lengkap, bisa lihat di review 7 bulan pemakaian dan 1 tahun pemakaian. Karena video ini untuk plus minusnya saya rasa hanya melengkapi dari video sebelumnya. Dan next, mari kita lihat perubahan apa saja yang saya lakukan selama 2 tahun ini. Tentu kalian lihat di video yang 1 tahun pemakaian dan yang sekarang ada beda dong. Oke, mari kita lihat. Nah, sekarang kita lihat perubahan apa saja yang telah saya lakukan selama 2 tahun ini. Begini kawan-kawan, di tahun yang dulu kan sudah saya jelaskan bahwa plat nomor yang aslinya di atas ini tidak saya potong bracketnya, tapi saya kasih visor yang nempel di sini, terus saya kasih plat nomor ini, tetap saya pertahankan. Tapi di tahun kedua ini, saya ingin menjadikan motor ini penampilannya full standar klasik seperti era tahun 70-an. Jadi motor tahun 70-an dulu seperti apa penampilannya saya rubah. Seperti itu motor ini. Guys, oke. Mari kita lihat nih. Yang pertama, velg. Bawaan pabrik kan warnanya hitam. Saya jadikan velg ini chrome.
bukan saya jadikan sih, saya ganti velg chrome. Jadi velg yang asli masuk ke gudang, saya simpen, saya stok, saya beli lagi velg chrome dengan ukuran yang sama seperti orinya. Jadi seperti orinya saya rubah velgnya. Ini orinya ukuran ring 17 kali 160, merek DID. Sama ini merek DID juga, ukurannya 17 kali 160, ring 17 kali 160 DID. Saya ganti semua beserta dengan rujinya. Jadi kan malah kinclong seperti motor tahun 70-an. Mana ada motor tahun 70-an apa itu velgnya hitam? Nggak ada kan? Velgnya selalu chrome kan? Nah ini, jadi motor tahun 70-an saya hadirkan kembali dalam motor saya. Ini nggak mahal sih velgnya, yang jelas nanti tak jelaskan. Terus, selebor. Ini selebor nih saya beli baru. Orinya W175, yang lama saya lepas, saya masukkan gudang juga. Orinya masih ada coy, nggak tak rusak. Saya beli baru, saya chromekan juga, supaya senada dengan velgnya. Keren kan? Cuman saya tromol ini tetap hitam. Karena saya iman sih, saya cari, pikir tromol juga nggak terlalu nggak terlalu banyak yang merhatiin, karena kan dia interest point-nya kecil gitu. Jadi saya kasih tetap hitam, nggak masalah. Toh juga forknya juga masih hitam, jadi nembus hitam, hitam, hitam. Jadi matching kan masihan. Jadi di sini saya hadirkan buat kawan-kawan perubahan yang keren, tapi nggak makan modal terlalu banyak, nggak makan biaya terlalu banyak gitu kawan-kawan. Jadi ini tadi loh, ini chrome, ini chrome. Ini rujinya nggak tahu nih merek apa. TDR kayaknya sih. Tukang rujinya yang bikin beresin no. Terus ininya hitam, nembus hitam. Jadi kan masih matte gitu loh. Kupingan juga saya pertahankan hitam juga. Nah ini sennya saya rubah punyanya VR Karya. Ini saya sudah setahun lebih sih. Mungkin kayaknya di video saya yang setahun pemakaian, yang review setahun pemakaian udah ganti ini deh. Terus sen ini saya ganti kotak untuk menambah aksen supaya motor ini kelihatan lebar, kelihatan gagah gitu, nggak cungkring. Jadi ini bikin tambah manis motornya. Selain itu saya tambah ini skid plate. Ini menjadikan aksen motor tampak lebih gagah. Terus kotoran tidak mudah masuk bawah mesin, lebih mudah dibersihkan. Ternyata bukan hanya itu, fungsinya luar biasa besar kawan-kawan. Ketika kemarin kalau kalian lihat video saya yang lost in Ongaan, yang ke Bukit Ongaan, itu kan motor saya salah habitat nih. Motor aspal tapi masuknya medan off-road kayak di Irak sana. Aduh hancur gak karuan guys. Batu itu nggak sekali dua kali, sering kali menghantam mesin, jedok sedang sering. Karena ini ground clearance-nya nggak terlalu tinggi loh, kelihatan sendiri hanya segini. Sekilannya nggak nyampe ini. Sekilan saja saya nekuk tangan saya. Sekilan kan gini, ini nekuk nih. Nah, berkali-kali batu menghantam ini tapi aman. Kenanya ke skid plate, bukan ke mesin. Coba kalau nggak ada skid plate, bahaya, mesin bisa pecah mungkin. Ini jagani seperti itu, sebaiknya dipasang skid plate. Selain nambah kegantengan, juga tambah aman. Karena kalau ada apa-apa dengan mesin, tambah nguras dompet. Bukan hanya itu, tangki ini supaya lebih keren, saya kasih peninggi tangki. Saya beli di Pak Wipri Alma. Kalau kalian aktif di grupnya W175 di Facebook, itu ada namanya Pak Wipri Alma. Itu kalau nggak salah Bajawa Custom atau apa tokonya namanya. Itu dia jual peninggi tangki. Awalnya sih saya nggak terlalu masa sih masih gini loh. Bukan ya rekomendasinya orang itu. Rekomendasi banget orangnya, maksudnya gini loh, masa sih dengan dikasih peninggi tangki bikin tambah ganteng gitu. Terus saya penasaran, saya coba Pak Wipri Alma loh, bener bos, coba kalau nggak percaya. Dia kasih fotonya, before after. Keren juga ya, jadi kesan tangki ini lebih teardrops gitu loh, kayak terayam. Akhirnya bener, saya kasih peninggi tangki. Ketika saya naik, kesannya tangkinya naik itu mantep banget, jadi kayak motor terayam gitu. Kesan teardropnya lebih dapat dibandingkan yang lurus cuma biasa-biasa aja. Kembali lagi ya, karena Kawasaki ini kan memang menghadirkan W175 sebagai motor bahan untuk custom. Jadi kalau nggak kalian apa-apa kan ya memang kurang maksimal. Memang Kawasaki memberikan ruang bagi
pihak lain, bagi vendor lain, bagi para industri kreatif untuk meng-create motor ini supaya tampak lebih cantik menurut versinya mereka masing-masing. Itu yang menjadikan pasar motor ini luar biasa gigantik, luar biasa besar kawan-kawan. Di segmen motor retro paling besar tuh B175. Selain harganya yang recommended, dia juga memberikan ruang yang luar biasa besar bagi para builder, para vendor untuk berkreasi. Motormu kasih ini biar tambah keren, motormu kasih ini tambah keren, ini kerennya arahnya sana, ini kerennya arahnya sana, ini keren arahnya sini. Nah, ini yang menjadikan kehebatan motor ini sebenarnya ada di situ. Jadi kalau ada yang ngomong motor ini, wah Kawasaki bikinnya kok setengah-setengah, yo keliru. Karena memang Kawasaki memang beri ruang bagi industri yang lain. Dia tidak mau serakah kasarannya gitu loh. Dia tidak mau serakah, dia memberikan ruang bagi industri yang lain untuk berkarya dan bisa mendapatkan hasil maksimal. Ibaratnya ya kita berjaya sama-sama gitu loh. Industri kreatif dapat hasil, terus dia sendiri juga brandnya semakin melambung. Karena banyak yang berkreasi tadi. W175 aku Jeb style bro, W175 nih kok Hengki ini ternyata kok elegan klasik keren. Nah, ini yang diharapkan memang Kawasaki memang bikin strategi pasar seperti itu. Jadi oleh sebab itu, karena saya alirannya elegan klasik, tak bikin kayak Trayem, ini tak naikin. Pakai peninggi tangki, naiknya kayaknya 3 cm sih. Tapi akhirnya bener. Lihat aja dengan W175 yang lain kan ini lebih naik. Tapi ada sedikit kelemahan. Ini agak sedikit bocel akhirnya ketika saya belok karena ngantem sini. Tapi nggak masalah, ini nggak terlalu kelihatan banget kok. Ini nggak ngefek juga, nggak terlalu kelihatan banget. Jadi ketika belok ini ngantem sini karena tak tinggikan. Cuman ya gantengnya itu 100% lah. Terus ke belakang. Ini saya pelindung knalpot, saya ganti juga stainless steel. Dan bukan hanya itu, jadi untuk menambah aksen, depan sudah stainless, selebor sama velg sama ruji, ini stainless juga. Jadi menambah aksen supaya tampak lebih celing, lebih kencelek, lebih keren. Habis itu, ini kan belakangnya ada bracket untuk side bag sama back rack ya. Jadi back racknya sebenarnya untuk nganu ya, untuk tas pakaian atau apa gitu. Kalau mau camping taruh sini juga bisa. Anu apa itu kayak tenda atau apa digulung ke sleeping bag taruh sini kan bisa. Ini saya manfaatkan kalau dulu yang 1 tahun dulu kan tasnya semi kulit nih, yang kayak punyanya Royal Enfield gitu kan. Sekarang saya tambahi, saya bikin kreasi lagi, tas ini pannier untuk minggat jarak jauh. Sebenarnya tas ini saya buat memang untuk minggat jarak jauh, untuk touring jarak jauh, mohon maaf. Minggat kesannya gimana? Tapi jelas nganu, ini untuk touring jarak jauh. Ini biar bisa mendapatkan anu kan tasnya kanan, kiri, atas. Ini saya siapkan untuk touring jarak jauh memang karena kemarin harusnya saya bulan ini waktu Mei, waktu ini Lebaran, rencananya mau ke Bali saya. Tapi ternyata batal karena pasukan corona menyerang. Tapi ini sudah saya persiapkan. Jadi untuk next trip ini sudah siap. Nah, caranya bikin tas ini juga sudah saya taruh di channel saya. Jadi kalau kalian mau mencontek juga bisa, silahkan. Yang jelas W175 ini worth it banget untuk long trip. Dan sudah saya uji coba di apa itu perjalanan dari Kediri ke Sarangan sama W175 Jatim sudah saya uji coba. Next, ruji bagian belakang, nih bisa dilihat. Ruji bagian belakang saya kasih sama chrome dan ruji dan velg dan ruji saya kasih chrome. Velgnya semuanya ukurannya masih ori, hanya saya ganti chrome aja, mereknya tetap DID. Dan ini yang unik, selebor belakang ini kan aslinya plastik warna hitam. Karena saya belum menemukan custom ini ya, krom plastik yang bagus seperti apa saya belum menemukan. Kalau teman-teman menemukan bisa direkomendasikan atau direview silahkan, atau mungkin mau dikirim ke saya untuk direview silahkan. Tapi akhirnya ini saya buatkan cor-coran aluminium. Jadi ini spakbor belakang ini bukan plastik tapi aluminium cor yang dibentuk seperti spakbor aslinya W175.
Jadi dari spakbor asli ini dibikinkan moldingnya, dicor aluminium, dan setelah itu kita chrome. Jadi dengan demikian akhirnya kan penampilan motor saya bisa seperti kayak motor klasik era tahun 70-an. Dari depan, belakang, spakbor chrome, velg chrome, ruji chrome. Nah, seperti itu. Dari sini kan kelihatan seperti klasik kan, era 70-an kan. Sen belakang juga saya kasih VR Karya, lebih gede, lebih gagah. Dan saya lihat ternyata sen VR Karya ini mirip lah dengan punya RE 500 klasik, RE 350 mirip. Saya pernah sandingkan dengan punya kawan saya, 98% sama. Hanya bedanya kalau nggak salah, luas warna hitamnya ini yang RE itu lebih kecil gitu loh. Tapi nggak masalah lah, nggak terlalu ngefek juga, kan tetap keren juga. Yang jelas total saya bikin itu, saya untuk velg depan belakang, saya habisnya kemarin velg depan belakang tuh 400.000 beli di Tokopedia. Terus untuk ganti ruji dan pasangan ruji saya di tukang ruji di Pasar Stroll Betek Kediri situ habis 170 dua. Yo pasang ruji sekaligus nyetel ya. Konyol juga kalau dipasang nggak disetel. Selain itu untuk spakbor depan, terus pelindung knalpot yang chrome ini sama spakbor belakang saya habis 1.600.000 di KJNR Custom Kediri. Lihat aja di IG-nya ada KJNR Custom. Saya bikinnya di situ 1,6 semua. Termasuk strippingnya ini, stiker apa, semua komplit dari sana saya request. Saya bikin limited edition saya. Tapi mungkin kalau kawan-kawan ada yang berminat ingin order, silahkan langsung kontak ke KJNR Custom. Bilang aja saya pengen slebor kayak punyanya Ko Hengki, silahkan. Yang jelas ini worth it banget. Saya senang banget dengan tampilan motor baru saya ini. Akhirnya motor saya ini bisa menjadikan ciri khas saya gitu loh. Motornya bisa saya jadikan ikon gitu. Karena di Jawa Timur motor yang kayak gini baru saya yang punya. Ini murni dari ide saya, kreasi saya, dan ini menjadikan saya limited edition. Tapi kalau kalian memang misalkan pengen, oh saya pengen bikin spakbornya kayak punya Ko Hengki, ya silahkan. Nggak masalah. Saya yang mempelopori, memberikan insight bagi kawan-kawan. Ini loh yang keren kayak gini kalau elegan klasik kalau kalian mau. Tapi kalau kalian misalkan ingin jab style, ingin apa ya, monggo silahkan. Kalau saya jab style bukan nggak suka, tapi suka banget saya jab style, keren. Tapi karena nggak cocok dikasih tas pannier-pannier gini. Padahal saya sukanya moto traveling. Jadi akhirnya kan susah juga. Ini tips lagi bagi kawan-kawan, kenapa saya pakai tas ini. Kanan, kiri, atas, supaya saya bisa bawa beban banyak. Yang pertama. Yang kedua, jangan sampai beban itu saya bawa di ransel. Kalau kita bawa di ransel, kelihatannya itu tidak kerasa kita itu capeknya. Tapi begitu kita sudah touring bawa beban di ransel, kemarin itu waktu San Mori ke Gemah itu, San Mori Akbar ke Gemah itu, bisa dilihat lah videonya vlog saya itu yang jalurnya kayak di pegunungan Colorado Amerika, itu ada di playlist saya. Itu ada sedikit kesalahan dari saya membawa beban di ransel, isinya drone dan lain-lain, dan ternyata pulang dari sana, padahal Gemah itu deket lah, Kediri Tulungagung tuh kota yang bersebelahan, hanya 1 jam, 1,5 jam lah ke sana. PP ya 3 jam berarti ya, kalau berangkat 1,5 jam. Itu sepulang dari sana saya capek luar biasa rasanya. Waktu ke sana nggak kerasa, waktu pulang rasanya capek, tenaga bener-bener kayak terkuras. Beda dengan saya ke Sarangan, jaraknya jauh loh, Sarangan itu mau perbatasan Jawa Tengah sana. Itu saya semua beban saya taruh di ini, pannier ini. Kanan, kiri, atas full. Saya perjalanan ke Sarangan, pulang lagi masih mampir Madiun, masih mana. Ibaratnya capeknya, sebenarnya capeknya harusnya capeknya jauh lebih banyak. Mungkin 4-5 kali lipat daripada Gemah. Tapi begitu sampai rumah, pulangnya saya masih ngeluyur, masih ngopi, masih nongkrong sama temen. Nggak capek sama sekali, besoknya kerja seperti biasa. Nah, itu dampaknya seperti itu. Saya ingin berbagi tips bagi kawan-kawan di situ. Jadi,
Kawan-kawan, setidaknya kalau misalkan mau moto traveling jarak jauh, kurangi beban berlebih di punggung. Meskipun kelihatannya itu enteng gitu loh, nggak kerasa. Besoknya kerasa teman-teman. Sekarang nggak kerasa, tapi besoknya kerasa. Karena kita lelah itu lelah yang tidak tampak. Kita bawa beban, tapi kita juga nyetir gitu loh. Terus satu lagi, saya lupa ini. W175 aslinya kan setirnya kan pendek nih. Kalau kita aslinya nggak kita kasih racer, kita akan mudah lelah nyetir. Akhirnya saya kasih racer. Nih racer murah, saya beli cuma 35.000 dulu. Ya begitu datang saya beliin racer juga sih. Kalau tanpa racer, aduh setengah mati buat touring jarak jauh. Terus nambah aksen klasik ini saya kasih juga. Ini apa itu? Pokoknya ini pedal atau apa, lupa saya namanya. Ini warnanya coklat nih, jadi biar kesan klasiknya dapet. Nah inilah yang terjadi dari motor saya selama 2 tahun pemakaian. Jadi kawan-kawan bisa melihat motor saya kayak gini kerennya. Dan yang penting, kalau kalian lihat motor saya sejak awal sampai sekarang tetap kinclong terus kan catnya. Dan waktu kemarin di Ranu Gumbolo sama kawan-kawan lewat jalanan-jalanan berlumpur dan lain-lain, yang lain tuh jauh lebih berdebu, jauh lebih kotor. Ini enggak, karena saya nano keramik. Nano keramik pakai QP on Germany. That's okay kawan-kawan. Semoga vlog ini menjadi inspirasi bagi kawan-kawan semua. Sekian dulu vlog dari saya ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Dukung terus saya berkreasi. Cekidot.